Ya, pada Alkena part 2 ini kita akan memberi nama cabang-cabang khusus ya. Yang pertama adalah cabang isoalkil, jadi iso dan neoalkil. Ya. Anda bisa baca teorinya di halaman 910 Maestro Kimia Jilid 2 ya, di sini. Ya, kita akan menjelaskannya untuk membantu Anda memahaminya. Tapi sebelumnya Anda subscribe, like, dan beri komen. Oke. Kalau cabang itu CH3, Anda dengan mudah menyatakan ini metil. Ya. Kalau CH2, CH3 atau C2H5, Anda akan bilang ini etil. Ya. Kalau 3, dengan mudah Anda akan bilang ini adalah propil dan seterusnya. Ya. Tapi kadang-kadang di dalam soal, terutama soal-soal tes ya, itu jarang cabangnya lurus-lurus seperti ini. Nah, kadang-kadang Anda diberi cabang seperti ini. Ya, seperti yang sebelah kanan ini. Ya, kalau Anda lihat, ini rantai induknya di sini. Ya. Ini cabangnya. Nah, ini nggak bisa dibilang propil, nggak bisa. Ya. Karena kalau propil kan di sini, ya. Cabangnya di sini. Ya, ini ada CH2. Jadi, apa namanya ini? Nah, pertama, Anda lihat awalan iso ya. Iso. Jadi kalau karbon di sebelah sini mengikat dua, ya, CH3 ya, 2 CH3. Ini hidrogen. Nah, cabangnya ada di sini, rantai induknya ada di sini, rantai induk alkana ya. Tentu kita baru belajar alkana, jadi rantai induk alkana. Di sini alkena tentu ya. Kalau belajar alkena, kalau belajar alkana, kalau belajar alkuna. Jadi ada ikatan rangkap di sini. Ya, Anda lihat ini ada CH3. Maka ini namanya adalah iso. C-nya 3 propil, ya. C-nya 3 propil tetap. Tapi dikasih iso, ya, bukan propil biasa. Ya. Dan biasanya ada dua, satu lagi adalah isobutil, ya. Yang C-nya 4 seperti ini. Jadi Anda lihat, ini ada CH3, ini ada CH3, tapi rantai induknya yang di sebelah sini, ya. Jadi bukan di sini tapi di sini. Ya. Nah, cabang seperti ini namanya masih isobutil. Kenapa butil? C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 butil. Ya. Itu yang Anda harus pahami ya dengan baik. Sehingga kalau cabang ini nanti keluar Anda bisa memberi nama. Kita akan lihat nanti contoh soalnya. Kemudian yang ketujuh neo. Neo biasanya hanya satu ya. Yang awalan neo itu biasanya hanya satu. Jadi neo apa? Kalau tadi 2, sekarang 3. Ya, jadi ada 3 di sini. Ya. Kemudian ini ada CH2. Nah, rantai induknya di sini. Nah, ini rantai induknya. Rantai induk. Kalau di kita tentu kalau belajar alkena ya alkena. Tadi ya 1 butana, 1 butena, 2 butena, atau 2 pentena dan sebagainya. Ya, jadi perhatikan ini dari CH3, CH2. Nah, ini rantai induknya. Ini disebut neopentil, ya. Ya, alkil ya. C-nya 5. 1 2 3 4 5 pentil. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar cabang. Nanti ada cabang tersier, ada cabang sekunder, ya. Nah, sebelumnya kita belajar dulu atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C quaterner. Ya, quaterner, ya. Jadi ada atom C primer, ada atom C sekunder, ada atom C tersier, dan ada atom C quaterner. Apa definisinya? Ya. Jadi Anda perhatikan. Atom C primer itu atom C yang hanya mengikat satu atom C lain. Jadi dia hanya mengikat satu atom C lain. Ya, satu atom C lain. Ya. Biasanya dia ada di ujung,
Ya, atom C primer ini bukan biasa ya, selalu ada di ujung. Ya, dia selalu ada di ujung ini. Selalu ada di ujung. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya senyawa seperti ini rumus strukturnya, Anda lihat yang di ujung. Ini nggak ada lagi cabang ya. Di ujung ya. Biasanya H3 ya. Jadi Anda lihat H3. Nah, ini. Ya, H3. Di ujung. Coba Anda lihat. Ini dia hanya mengikat satu karbon ya. Ini, karbon ini yang diikatnya. Hanya satu. Ini atom C primer ya. Kita kasih tanda satu. Di ujung, ini juga di ujung tuh. Nggak ada lagi CH3 biasanya kan. Nah, ini di ujung. Nah, ini juga atom C primer. Ini di ujung. Ya, atom C primer. H3 Anda lihat, H3. Atom C primer, ya. Ya. Anda lihat dia hanya mengikat satu atom C yang lain. Tidak ada atom C lain lagi. Hanya satu yang ini. Yang ini dia hanya mengikat yang ini. Tidak ada atom C yang lain. Itu atom C primer. Kalau atom C sekunder berarti dia mengikat dua atom C yang lain, ya. Dua atom C yang lain. Ya cirinya kalau ini cirinya CH3, yang ini itu cirinya CH2. Ya. Kalau di rantai lurus CH2, Anda lihat aja CH2. Nah, ini CH2. Ya. Anda lihat atom karbon yang ini. Ngikat ini satu, C, satu lagi nih, C. Dua kan? Nah, makanya disebut atom C sekunder. Ada lagi CH2? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, atom C tersier berarti dia akan mengikat 3C. Ya, 3C yang lain. Karena itu cirinya CH biasanya. Ya, cirinya CH. Ya, 3 yang lain. Lihat ada nggak CH? Nah, ini ada CH nih. Anda lihat, ini ada CH. Ini adalah atom karbon tersier. Coba Anda lihat atom karbon ini. Ya, dia mengikat satu atom karbon, 2 atom karbon, 3 atom karbon. Ya, itulah atom C tersier. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Ini tadi primer ya, ini di ujung ya. Ini di ujung primer, ya. H3. Satu lagi yang ini. Nah, yang di tengah ini. Nah, Anda lihat tidak ada hidrogen. Kalau tidak ada hidrogen berarti keempat tangannya terikat dengan atom karbon yang lain, ya. Maka dia adalah atom C quaterner, ya. Jadi quaterner ini dia mengikat 4 C lain. Jadi tidak ada apa-apa, hanya C ya. Tangan yang 4 sudah mengikat C yang lain. Ini Anda lihat. Ya. Ini ya, 1 2 C, C yang kedua, ini C yang ketiga, dan ini C yang keempat. Jadi ini quaterner. Nah, seperti itu ya. Oke, supaya jelas kita akan ambil contoh soalnya. Ya, karena ini juga sering keluar di USBN maupun SBMPTN. Anda lihat contoh Maestri Kimia 2. Jadi semuanya diambil di Maestro ini. Maestro ini lengkap ini. Ya. Teorinya lengkap, contoh soalnya lengkap. Dan diambil dari soal-soal terbaru. Ya. Dari USBN 2019, UN 2019 terakhir, UTBK 2019, kemudian soal-soal dari luar negeri ya. Ada Graduate Record Examination, Advanced Physics, Advanced Chemistry, kemudian SAT, Scholastic Aptitude Test dari Amerika, kemudian dari Singapura biasa, ada NUS, National University Singapura, ada Nanyang Technology University, NTU, ya, dan juga mungkin dari India, soal-soal dari buku India, ya. Oke, kita lihat ini soal USBN 2019, ya. Ada di uji kompetensi kreatif siswa 1 nomor 2 MC, jadi jawabannya A, B, C, D, gitu ya. Nah, ini ada struktur seperti ini, ya. Kemudian ditanya jumlah atom karbon sekunder berapa, tersier berapa, dan quaterner berturut-turut berapa. Ya. Seperti itu. Oke, kita buat ya soalnya. Oke. Ya, kita lihat ini. Ya, supaya sederhana, maka yang primer kita coret ya. Primer itu ada di ujung supaya kita tidak pusing lihat tulisan begini banyak. Ini di ujung CH3, Anda lihat CH3, coret aja semua ini.
Di ujung nih, CH3, coret aja biar nggak pusing kepala kita. CH3 di ujung ya. CH3 di ujung. Ini primer semua ini. Atom C primer. Ini. Sehingga lebih mudah, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya tinggal 7. Oke, yang sekunder dulu. Sekunder itu kan cirinya CH2 ya. Karena dia hanya mengikat 2 atom C yang lain. Lihat aja yang mana yang ada CH2. 1. Ya, nanti Anda lihat. 2. 3. Oke. Untuk meyakinkan ya, lihat aja. Ini, karbon. Benar nggak karbon sekunder? 1, 2, sekunder. Ini CH2 ini. 1, 2, betul. Karbon sekunder ini. 1, 2. Jadi sekundernya ada 3 ya. 1, 2, 3. 3 ya. Tersier berarti CH. Karena yang 3 mengikat atom karbon, ya. Anda lihat ada nggak CH di sini? Ada, ya. Tinggal 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada CH, ini juga ada CH. Nah, ada 2 ya. Betul nggak? Kita lihat. Betul nggak dia mengikat 2 tersier. Tersier. Benar nggak dia mengikat 3 atom karbon yang lain? Ya. 1, 2, 3. Benar. Yang ini benar. Yang ini atom karbonnya ada 3 mengikat atom karbon 3 yang lain nih. 1, 2, 3. Benar. 2. Ada lagi? CH? Nggak ada. Jadi ini ada 2. Ya. Sekarang quaterner. Quaterner biasanya hidrogennya nggak ada. Dan memang kita tinggal 2 ini. Jadi feeling kita ini adalah quaterner. Ini adalah quaterner. Benar nggak? Coba kita lihat C ini. 1C. C yang kedua, C yang ketiga, C yang keempat. Benar. Yang ini, C pertama, C yang kedua, C yang ketiga, C yang keempat. Benar 2. Jadi jawabannya nanti 3, 2, 2. Ya. Jadi atom C sekundernya ada 3, atom C tersiernya ada 2, dan atom C kuarternya ada 2. Ya. Nanti akan ada pilihannya di sana ya. Kalau Anda lihat di halaman 80 ya. Saya lihat dulu halaman 80. Saya lihat di halaman 80. Ya, pilihan C ya. Pilihan C. Ini pilihan C. Pilihan A-nya 832, pilihan B-nya 332 ya. Begitulah caranya ya. Jadi mudah saja ya. Nah, dengan demikian sekarang kita siap untuk cabang berikutnya ya. Cabang berikutnya. Ya, kalau tadi cabang isoalkil dan neoalkil, sekarang ada cabang sekunder alkil dan tersier alkil. Ya. Nah, apa itu cabang tersier dulu? Apa itu cabang tersier alkil? Ya. Apa itu cabang tersier alkil? Kita lihat ya. Jadi misalnya ini atom C mengikat 3 atom C yang lain ya. Ya, atom C ini mengikat 3 atom C yang lain ya. Yang ini. 1, 2, 3. Kemudian di sini rantai induknya ada di sini. Ya. Rantai induknya ada di sini. Ya. Seperti itu. Nah ini ada 2 biasanya yang terkenal. Tersbutil dan terspentil. Jadi kalau hanya 1 C di sebelah kiri ini hanya 1. Yang penting atom karbonnya ini di tengah ini atom karbon tersier ya. Jadi ini 1, 1, ya, 3 ya. Nah, kalau begini saja rantai induknya di sini, ya rantai induk kalau kita bicara alkena ya alkena. Misalnya 1 pentena, 2 pentena, 3 heksena, dan seterusnya. Ini rantai induknya. Nah, maka cabang ini disebut, cabang yang ini tuh, ya kalau Anda memasukkan hanya boleh, ini 1 H3, ini 1 H3, ini 1 H3. Nah, ini disebut cabang tersier. Ya, jadi tersier ya. Tersier ya. Tersier. Nah, biasanya disebut ters, disingkat ya, ters. Atau ada yang menyingkat T. Saya nggak tahu, ada juga yang bilang gini ya. T kecil kali ya, saya nggak tahu. Ada yang kasih T kecil. Itu maksudnya tersier. Ini T kecil juga sih. Tersier. Nah, ada berapa atom C-nya? 1, 2,
3, 4. Maka disebut tersier butil. Ya. Oke, kita belajar sama-sama pelan-pelan. Yang kedua, tersier pentil. Sama dengan ini, bedanya ini disambung satu lagi. Biasanya gitu, hanya sampai 2 biasanya. Tersier butil dan tersier pentil yang terkenal ya. Jadi tetap ini dia terikatnya, rantai induknya terikat pada atom tersier, karbon tersier. Makanya kita belajar tadi tersier itu apa, ya. Jadi kita bisa tapi bukan karena hafal, ya, tapi ngerti gitu ya. Banyak juga yang hafal ya, hanya hafal saja, ya. Nah ini, jadi hanya ditambah ini satu. Nah maka ini ya tetap ya rantai induknya terikat di atom karbon nomor ya tersier, atom karbon tersier ya, rantai induknya di sini ya, rantai induk alkena kalau di ani. Maka ini ters. Ters apa? Ya kita lihat atom karbonnya 1 2 3 4 5. Berarti ters pentil. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya, mari kita lihat. Nah, contoh terakhir dari alkena ya. Bisa dilihat di contoh 17B, Maestro Kimia halaman 25. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Strukturnya seperti ini. Apa namanya? Ya, apa namanya? Ya, jadi ini hanya contoh soal ya. Anda bisa baca penyelesaiannya di buku Maestro ini. Tapi supaya Anda paham dengan baik, saya jelaskan di sini ya, sehingga dengan Anda mudah untuk mempelajarinya. Oke, sama-sama belajar. Saya juga belajar ya. Saya belajar dari buku ini, sama-sama belajar dari buku ini ya. Kita sama-sama belajar dari buku ini ya, supaya kita memahami kimia dengan baik. Ya, oke. Mari kita lihat. Ya, ini memberi nawa senyawa alkena. Yang pertama apa tadi yang kita perlu lihat? Kita perlu buat rantai induk. Dan rantai induk itu yang paling penting harus melalui ikatan rangkap 2. Nah, ini yang penting, harus melalui ikatan rangkap 2. Tidak boleh tidak. Nah, jadi Anda nggak boleh ngambil ikatan rangkap, ngambil rantai induk seperti ini. Nah, Anda tidak boleh mengambil rantai induk seperti ini, ya. Mengambil rantai induk seperti ini. Ya, atau ini. Ya, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena tidak melalui rantai induk. Jadi rantai induk ini salah. Rantai induk ini juga salah. Itu kebanyakan siswa melakukan kesalahan seperti itu. Ya, jadi harus melalui itu. Dengan demikian rantai induknya harus seperti ini aja, ya. Nah, harus begini. Boleh ke bawah, kalau ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5. Kelihatannya ini lebih dari 5 ya toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Nah, kalau ini tadi hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Satu lagi mungkin ini ya. Satu lagi mungkin ini. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini lebih banyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini salah. Ini yang betul 7. Ya, jadi rantai induknya 7. Ya. 7 itu apa? Heptana ya, ini heptena. Ya. 6 heksena, ini heptena. Nah, karena 7 ya. Karena 7. Nomornya berapa nomornya? Nomor ikatan rangkap 2 ini kan begini. Nah, kalau dari sini jatuh pada nomor yang merah ini, jatuh pada nomor 1, 2. Jadi berawal dari 2. Ya, jadi 2. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Salah ya. Jadi yang betul penomorannya dari sini. Ya, kiri ke atas. Itu yang betul. 2 heptena. Dengan demikian yang tidak terletak pada rantai induk adalah cabang. Nah, ini ya. Kalau kita tutup ini, berarti ini cabang. Ya, ini terus ke atas. Berarti ini cabang. Oke, kalau ini kita udah tahu ini. Ya, metil ini, nggak ada masalah.
Nah, sekarang bagaimana dengan cabang ini? Ya, ini bukan profil karena dia belok ya. Jadi Anda lihat rantai induk terpasang di sini dia. Jadi Anda lihat ini ada CA3, ada CA3, dua biji diikat oleh itu adalah ISO, ya, ISO, ya. C-nya ada 3, 1, 2, 3. Jadi isopropil. Ya, dengan demikian kita sekarang udah bisa dapat ya. Nah, sekarang kalau cabang ISO itu ikut di awalan ya, ikut di abjad. Jadi ini abjadnya I. Ini metil, abjadnya M. Jadi isopropil dulu. Jadi nanti namanya adalah isopropil ini. Isopropil duluan. Isopropil. Cabang karena abjadnya I. Ya, beda dengan dimetil, trimetil ya. Kalau dimetil, D-nya nggak dihitung karena D itu hanya menyatakan jumlah. Trimetil, tri-nya nggak dihitung. Tapi kalau awalan iso, neo, sekunder, tersier itu dihitung. Jadi ini abjadnya. Jadi dia lebih dulu ditulis. Kemudian nomor berapa? Nah, kita sudah lihat tadi ini. Nomornya dari sini. 1, 2, ini nomor 3. Oh sorry, ini masih ada lagi cabang metil. Nah, kelewatan ini ada cabang lagi metil. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini 3 ya. Ini terikat pada atom 3. Jadi 3 isopropil. Kemudian metil ada 2 ya. 1, 2. 1, 2. Dimetil ini. Dimetil. Jadi abjadnya M bukan D ya. Kemudian dimetil pada atom C nomor berapa? Kita lihat ini di atom C nomor 2 ya. Ini 2. Koma, ini nomor 2 ya. Yang ini 3, 4, 5. Jadi ini terikat pada atom C nomor 5 ya. Ini nomor 3. Jadi 25. Nah, 25. 25. Dimetil. Kemudian terakhir rantai induk. Ya, rantai induk. Berapa tadi? Ini. 2 heptena. Karena ikatan rangkapnya berawal pada atom C nomor 2. 2 heptena. Nah, inilah namanya ya. Ya, saya harap Anda bisa memahaminya. Kita nanti akan lanjutkan dengan tata nama Alkuna. Ya. Dan Anda lihat makin lama soalnya akan makin beragam. Jadi belajarlah secara perlahan-lahan dari yang mudah dulu kuasai ya. Supaya Anda bisa meresapi ya. Dan belajar secara menyenangkan. Jangan belajar ngebut. Kalau belajar ngebut itu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Yang ada ya tabrakan. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu pada video berikutnya. Saya Martin Kanginan.